Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari yang pertama ini kita akan berkenalan dengan surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum adalah surah yang ke-30 di dalam Al-Quran. Nah, surah ini berstatus Makkiyah atau diturunkan di Makkah dan terdiri dari 60 ayat. Dalam Mushaf Standar Indonesia atau MSI, surah ini diberi nama dengan Ar-Rum sebagaimana juga digunakan dalam mushaf-mushaf di berbagai negara muslim seperti Maroko, Mesir, Arab Saudi, dan juga Pakistan. Nah, nama Ar-Rum ini diambil dari kata yang sama pada ayat kedua di dalam surah ini yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Yang artinya Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Sahabat Al-Quran, ternyata kata Ar-Rum ini hanya disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quran, yaitu di surah ini. Nah, ayat-ayat awal di surah Ar-Rum, yakni ayat 2 hingga 4, mengisahkan tentang peperangan antara bangsa Romawi Timur dengan Persia, di mana bangsa Romawi sempat dikalahkan, tetapi kemudian akan menang kembali setelah beberapa tahun. Peristiwa kekalahan Romawi ini terjadi sekitar tahun 615 Masehi, yakni sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bangsa Romawi sendiri beragama Nasrani atau Ahlul Kitab, sedangkan Persia menganut Majusi atau menyembah api. Kekalahan Romawi ini membuat kaum musyrik Mekah bersukacita, sementara umat Islam bersedih. Namun, di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa dalam beberapa tahun kemudian Romawi akan menang kembali, dan ternyata benar. Sekitar tahun 622 Masehi, Romawi berhasil mengalahkan Persia. Nah, sahabat Al-Quran, kemenangan ini menjadi bukti nyata kebenaran berita Al-Quran sekaligus simbol kemenangan agama Samawi atas agama buatan manusia. Nah, secara tersirat, kemenangan Romawi ini juga menjadi isyarat bahwa umat Islam kelak akan mengalahkan kaum musyrik Mekah. Sahabat Al-Quran, adapun nama Ar-Rum telah digunakan secara luas dalam berbagai mushaf dan juga literatur tafsir, ulumul Quran, serta hadis, meskipun tidak tercatat disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, berdasarkan riwayat, nama ini sudah dikenal dan digunakan oleh para sahabat. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika sholat gerhana membaca surah Al-Ankabut pada rakaat pertama dan Luqman atau Ar-Rum pada rakaat kedua sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW shalla fi kusufis syamsi arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Faqara'a fi raka'atil ula bil Ankabut wa fi tsaniyah bil Luqman awir Rum. Rawahul Baihaqi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW sholat gerhana matahari dan bulan sebanyak 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Beliau membaca surah Al-Ankabut pada rakaat pertama dan surah Luqman atau Ar-Rum pada rakaat kedua. Riwayat Al-Baihaqi. Sahabat Al-Quran, nama Ar-Rum juga ternyata muncul dalam berbagai riwayat yang membahas klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Dari kalangan sahabat, nama ini disebut dalam riwayat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Az-Zubair. Dari kalangan tabi'in disebut oleh Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Jabir bin Zaid, dan juga Az-Zuhri. Namun, tidak ditemukan nama lain yang digunakan untuk surah ini dalam riwayat-riwayat tersebut. Adapun As-Suyuti dalam Al-Itqan pun tidak mencantumkannya sebagai surah yang memiliki 2 nama atau lebih. Namun, sebagian ulama seperti As-Sakhawi dan Al-Bukhari menyebutkan nama panjangnya, yaitu Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Nah, sebutan ini tampaknya bukan nama yang berbeda, melainkan versi panjang dari nama Ar-Rum, mengikuti kebiasaan-kebiasaan para sahabat yang kadang menamai surah dengan kalimat pembukanya. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari pertama ini mengenal surah Ar-Rum. Sampai jumpa esok hari, ikuti terus channel ini dalam 1 hari mengenal 1 surah, 1 langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.